Oke, teman-teman, apakah sudah bisa melihat dengan full screen? Halo, tes. Belum, Pak. Belum. Belum, Oh, Pak. belum sebentar. Oke, maaf, saya lupa share screen. Oke, sudah bisa ya? Sudah, Pak. Oke, oke, teman-teman. Kita akan bahas mengenai psikologi dan periklanan. Jadi, eh, kalau teman-teman ingat di pertemuan pertama, sebetulnya saya sudah singgung antara irisan antara hubungan dari desain komunikasi visual dan psikologi. Kenapa kita sebagai seorang mahasiswa desain komunikasi visual itu mesti belajar psikologi juga gitu ya. Nah, nanti ini akan terjawab teman-teman. Jadi eh, pendekatan psikologi itu paling banyak dipakai salah satunya itu di iklan, ya lewat iklan. Nah, ini nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya bagaimana eh, bahasa-bahasa psikologi ya apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan psikologi itu bisa langsung diterapkan secara konseptual di periklanan. Nah, jadi konteks hari ini kita masih ngomong di periklanan. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya nanti ada irisan-irisan lain yang nanti akan kita bahas juga ya seperti apa psikologi dengan ilustrasi, psikologi dengan apa namanya perancangan logo dengan hal-hal yang lain yang ada di DKV itu nanti tentunya masih ada lagi dan ini saya akan fokuskan dulu di iklan gitu. Nah, Nah, setidaknya ini ada beberapa aspek psikologi yang fundamental yang bisa diaplikasikan dalam DKV atau dalam periklanan. Ya, itu ada saya mencatat ada delapan ya, delapan unsur ya. Yang pertama itu sugesti ya atau irasional. Yang kedua itu sensasi ya atau sensasional, sensasional ya. Kemudian ada intelijensi atau kecerdasan. Lalu ada repetisi atau pengulangan, asosiasi, integrasi ya. Kemudian ada libido. Libido atau itu kemarin sudah bahas juga di psikoanalisis. Lalu ada pelaziman di behaviorisme dan positivisme atau pendekatan humanistik ya. Jadi total ini 9, jadi total ada 9 bukan 8, 9. Jadi 9 keyword-keyword yang ada pada psikologi ini sebetulnya sangat erat dan sangat bisa dipakai untuk pendekatan iklan. Ya. Nah, ini nanti Anda bisa ingat-ingat teman-teman karena suatu saat mungkin ketika Anda nanti pada waktu skripsi Anda membutuhkan tinjauan teori dalam konteks perancangan Anda. Jadi nantinya Anda bisa masukkan mungkin salah satu atau salah dua, salah tiga dari aspek psikologi ini dalam perancangan Anda. Nah, yang pertama itu adalah sugesti ya atau menciptakan sebuah nilai pemahaman yang sebenarnya irasional. Ya, irasional. Jadi keywordnya itu ada di irasional atau tidak masuk akal. Gitu ya. Itu. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak masuk akal itu berarti dia masuk ke ranah sugesti. Nah, contoh di poster ini ya, itu ada pendekatan irasionalnya. Kenapa? Di sini ngomongin soal narkoba, tapi yang ditampilkan kayak zombie misalnya, ya melukai diri sendiri, pakunya nancep-nancep, apa namanya, tagline-nya narkoba bikin gua jadi kayak gini. Nah ini kan tidak masuk akal, gitu, nggak mungkin, gitu ya. Ya memang apa namanya narkoba itu berdampak buruk, tapi apakah bisa sampai seperti ini? Saya rasa itu sebuah pendekatan yang irasional, gitu ya. Nah ada contoh-contoh yang lain ya, misalnya ini, ya saking kuatnya apa namanya angin itu berhembus, ya itu bisa bisa untuk dipakai gantung diri. Ini kan juga hiperbolis, irasional, gitu. Nggak mungkin kipas bisa sampai seperti ini, gitu. Nah ini, nah lalu ini juga sama ILM ya mengenai anti rokok. Jadi
rokok itu bisa membuat organ di dalam itu terbakar gitu. Jadi kan ya kita tahu bahwa rokok itu memang tidak baik untuk kesehatan, tapi apakah bisa sampai membakar itu tentu adalah sesuatu yang sugesti atau irasional. Nah, ini contoh ya apa namanya unsur-unsur sugesti atau irasional dalam iklan. Nah, biasanya sugesti itu digunakan dalam iklan komersial ya dengan membuat kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Nah, tapi ini ya apa kalau semakin sering ya ditayangkan, semakin kuat pula sugesti yang diserap oleh masyarakat. Apabila sugesti sudah pada tingkat tertinggi, masyarakat dapat menyerap pesan iklan menjadi sebuah pola atau nilai-nilai baru dalam dirinya. Jadi sugesti itu memang bisa dimaksudkan dengan irasional ya tidak masuk akal, tapi bisa juga diartikan kalau sugesti itu adalah menanamkan kebutuhan-kebutuhan baru yang sebetulnya tidak butuh-butuh banget. Tapi karena dia disugestikan, akhirnya kita menjadi merasa itu sebuah kebutuhan. Nah, contoh ini paling gampang. Ya, zaman dulu orang itu hanya perlu mandi untuk bersih, ya bersih. Artinya dengan air saja digebyurkan gitu atau nyemplung di kali itu cukup gitu ya. Kalau mungkin zaman prasejarah atau zaman sejarah zaman dulu itu cukup. Tapi kemudian ada kebutuhan baru bahwa oh kamu tidak cukup dengan air tapi butuh yang namanya sabun. Karena sabun itu akan membersihkan lebih lebih baik lagi. Nah, kemudian setelah muncul produk sabun, ada sugesti baru lagi, ada kebutuhan baru lagi. Bahwa ternyata bersih saja tidak cukup. Gitu. Tapi selain bersih, Anda butuh sabun yang juga harum. Nah, akhirnya muncul ada produk namanya sabun yang bersih dan membuat harum. Baunya enak gitu. Nah, kemudian lebih modern lagi muncul ada sugesti lagi, kebutuhan baru lagi. Bahwa ternyata bersih saja tidak cukup, harum saja tidak cukup, tapi harus juga anti kuman gitu ya, anti kuman. Nah, akhirnya muncullah produk sabun yang bisa membersihkan, baunya harum dan anti kuman. Dan seterusnya akan terus berjalan terus. Kok bisa Pak? Misalnya ada lagi. Ternyata anti kuman tidak cukup gitu ya. Jadi selain harus membersihkan, harus bikin harum, harus anti kuman, ternyata sabun itu juga harus bisa memutihkan kulit. Misalnya seperti itu. Jadi akhirnya muncul ada sabun baru lagi yang selain dia bisa membersihkan, dia bisa membuat harum, dia anti kuman, tapi juga bisa membuat kulit itu menjadi lebih putih. Nah, nanti makin lama sugestinya makin baru lagi gitu. Kebutuhannya makin baru lagi. Jadi putihnya itu bukan putih yang sembarang putih, tapi putihnya itu ada ukurannya harus seperti ini misalnya. Nah, itu sudah ada iklan yang seperti itu. Lalu nanti ada muncul lagi sugesti bahwa oh ternyata bukan harus putih, tapi harus menghaluskan, tidak lembab dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peran dari sugesti atau selain irasional dia memberikan kebutuhan-kebutuhan baru yang sebelumnya itu tidak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selain sugesti itu ada sensasi unik, sesuatu yang unik. Nah, biasanya sesuatu yang unik itu adalah bagian awal dari penerimaan informasi, ya. Nah, sensasi itu bisa muncul dari misalnya warna yang mencolok, ya. Kalau di iklan itu warnanya mencolok, bentuknya besar, ya. Kemudian ada sesuatu yang unik gitu ya, kayak misalnya ini sengaja dipelorot kayak gitu. Tapi juga kadang-kadang sensasi itu muncul dari sesuatu yang kontroversial. Ya, kontroversial. Misalnya kan kalau artis kalau dia mau mau tenar lagi dia harus membuat sensasi sesuatu yang kontroversial gitu. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang kontroversial itu biasanya mudah diingat oleh orang gitu. Nah, iklan pun juga sama, jadi harus memiliki nilai sensasi untuk merebut perhatian dari audiens. Jadi semakin bersensasi, ya sensasi ada nilai keunikan, ada sesuatu yang kontroversial, maka iklan itu akan dapat merebut
perhatian. Nah, ini contoh. Nah, ini juga sama, sensasi ini unik, sesuatu yang unik gitu ya. Ini contoh sesuatu yang sangat unik. Nah, lalu ada juga unsur kecerdasan. Ya, kita jelas tahu bahwa sesuatu yang kita lihat, terutama iklan, kalau iklan itu memaksa kita berpikir, itu akan mudah kita ingat ya, mudah masuk ke dalam ingatan kita dalam waktu yang lama. Gitu. Itu apa namanya sesuatu karena kita harus mikir dulu nih, contoh ini maksudnya apa sih iklan ini. Oh, ini suaranya saking kencengnya dia kacanya sampai pecah misalnya. Jadi ini kan harus cerdas dulu untuk bisa mengerti. Tapi ketika kita mengerti, iklan itu masuk ke memori kita dalam waktu yang lebih lama gitu. Nah, iklan itu bukan sekedar untuk dimengerti, tapi juga menggelitik rasa tahu, ingin tahu, dan melibatkan proses berpikir dan intelektual. Nah, meski dalam pembuatannya iklan lebih mengeksplorasi otak kanan, ya, otak kanan itu kreativitas ya. Tapi pada saat kita memahami sebuah iklan itu diperlukan daya kecerdasan yang tinggi. Nah, kecerdasan merupakan wilayah kerja otak kiri di mana intelektual dan daya pikir manusia bekerja. Nah, itu. Nah, ini contoh. Untuk bisa mengerti iklan ini kita harus mikir, maksudnya apa sih? Oh, ini baterainya awet gitu ya, sampai-sampai mainannya bisa sampai ke kutub utara atau kutub selatan. Nah, ini juga sama. Ini maksudnya apa sih? Oh, ini saking kuatnya habis minum obat, begitu kuat akhirnya mukul mukul bolanya sampai kena pesawat gitu. Saking kuatnya. Nah, ini juga sama. Ini maksudnya apa sih? Matahari kok ada dua gitu. Oh, ini adalah apa namanya? Lampu dari mobil yang saking terangnya dia nampak seperti matahari ada dua gitu. Ini contoh ya. Nah, ini lalu ada pengulangan. Ya, pengulangan gitu. Jadi ada kalanya itu iklan itu harus diulang dalam konteks yang sama ya, secara pola, secara estetik ataupun secara konseptual supaya apa? Mudah diingat, ya mudah diingat. Nah, contoh yang ini tadi, ini selain cerdas iklan ini juga mengulang. Mengulang apa yang atas sama yang bawah. Dia mengulangi ada konsep yang sama mengenai lampu yang terlalu terang sehingga mirip dengan matahari tadi, ya. Nah, iklan itu juga kadang-kadang pakai pengulangan ekstrim ya. Contoh contohnya di televisi itu iklannya itu sampai diulang 3 kali. Kalau anda pernah apa namanya melihat iklan KitKat itu dia muncul sampai 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Ada break, ada KitKat, ada break, ada KitKat, itu motonya diulang sampai beberapa kali. Supaya apa? Supaya kita bisa melihatnya dengan terus menerus dan akhirnya kita bisa mengingat. Nah, ada kalanya bentuk pengulangan bisa berupa prinsip, konstanta dan variabel atau iklan yang bersambung. Jadi ada sesuatu yang menyamakan. Ya, ini contoh Smirnoff, ya iklan bir ini. Jadi dia pakai pola itu adalah ketika melihat refleksi objek lewat botol Smirnoff ini itu ada tampilan yang berbeda. Nah, pola ini berulang teman-teman, ya. Pola ini berulang. Jadi dari yang sini ini bayi di balik botol Smirnoff dan ini adalah bapak-bapak di balik botol Smirnoff ini. Jadi ada sesuatu yang berulang. Meskipun secara estetika berbeda, secara fotografi berbeda, tapi secara konseptual dia berulang gitu. Nah, sama juga ini vodka juga sama, memiliki pola yang berulang. Apanya gitu, bentuknya ya, bentuknya secara konseptual itu uh, mirip gitu ya, menggunakan pendekatan kedekatan visual antara botol dengan objek-objek yang lain tadi. Nih, nah ini sama ya, vodka. Nah, berikutnya adalah asosiasi. Ya, apa itu asosiasi? Jadi asosiasi itu adalah uh, merupakan analogi mengenai kedekatan bentuk atau sifat. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu, iklan itu dia mendekati bentuknya dengan sesuatu yang lain,
ya, bisa bentuk secara visual atau bentuk secara sifat ya. Nah, sifatnya itu kemiripan sifat itu juga bisa. Itu adalah pendekatan asosiasi. Misalnya ini sayur dengan jantung yang dibuat mirip. Jadi ada kedekatan sayur dan jantung ini bentuknya dibuat mirip. Maksudnya apa sih? Oh, ini bahwa makan sayur itu akan lebih bagus untuk kesehatan tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Hati ya, kesehatan hati ya, ini hati ya, salah itu. Nah, ini juga sama ya. Apa namanya? Ada sayur-sayuran yang dibentuk sama seperti organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi apa ini merupakan iklan tentang eh, kebaikan sayur-sayuran itu untuk tubuh kita gitu. Nah, ini juga sama, ini kedekatan sifat ya, kedekatan sifat. Jadi menganalogikan laki-laki dengan pensil dan menganalogikan perempuan dengan rautan ini tadi. Ini menggunakan asosiasi dalam konteks kedekatan sifat ya. Nah, lalu berikutnya adalah integrasi. Integrasi itu pendekatan yang ini konsepnya adalah menyatukan diri terhadap komunikan sehingga dapat tercipta sebuah perasaan senasib ya, perasaan senasib. Jadi ketika kita melihat iklan ya, iklan tersebut itu kayak kita seakan-akan senasib terintegrasi dengan apa yang kita lihat. Nah, ini contoh iklan ini. Jadi menggantikan kata kamu dengan kita nih, gimana sih ini kalau misalnya kita berada di situ ya, berada di situ seperti daging daging cincang yang ada di supermarket tadi. Ini contoh. Nah, ini human meat. Nah, ini sebetulnya apa sih, iklan apa sih? Ini iklan tentang perburuan ya, perburuan terhadap binatang, dan kemudian binatang tersebut dijual gitu ya, untuk dijadikan makanan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini terintegrasi. Jadi iklan ini disuruh membayangkan kalau kita adalah bagian dari binatang-binatang tersebut. Nah, ini juga sama ya. Ini seakan-akan gimana sih kalau kulit kita itu disamakan dengan kulit binatang. Nah, lalu ada hasrat ya, ada hasrat, pendekatan hasrat seksualitas. Ini saya pernah jelaskan, ini salah satu keyword yang penting dalam pendekatan psikoanalisis ya. Jadi sesuatu yang mengandung unsur sensualitas itu jelas akan menarik perhatian dan mudah diingat oleh audiens. Nah, ini kalau punggungnya ini ngecap setir, di situ berarti kira-kira duduknya di mana, bagaimana, kan Anda bisa membayangkan. Nah, ini kemudian ini juga sama ya, ada biarawati yang hidungnya itu ditutupi supaya dia tidak tertarik ketika dia ada, mungkin jemaatnya itu memakai parfum Axe gitu ya, saking saking wanginya gitu ya. Jadi takut kalau kalau tergoda, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sama. Jadi pendekatan-pendekatan yang arahnya ke seksualitas. Nah, ini juga sama. Ini iklan stocking, teman-teman. Jadi kalau pakai stocking itu saking hotnya gitu sampai ada pemadam api di samping kasur itu. Nah, ini sama ya, iklan stocking. Nah, ini pendekatan sama menggunakan pendekatan hasrat ya. Ini 300 meter, lalu semakin dekat 100 meter, makin lama makin terbuka teman-teman, makin dekat lagi 50 meter ya. Oh, 5 meter, ternyata itu adalah toko untuk pakaian dalam itu. Nah, lalu ada kebiasaan atau pelaziman atau behaviorisme ya, menggunakan pendekatan kebiasaan. Ini kita sudah pernah bahas dulu waktu di aliran psikologi behavioristik ya. Ini uh, summertime is Pepsi time ya, santai belum lengkap tanpa silver screen. Saya rasa kalau ini sudah pada tahu ya, ada brick, ada KitKat, apapun makanannya, minumnya teh botol susro. Jadi sesuatu yang dibiasakan, diidentikan dengan sesuatu yang lain
sehingga menciptakan pola yang baru. Nah, lalu ada yang terakhir adalah makna positivisme atau pendekatan humanisme, yaitu memberikan konsep positif ya kepada sebuah produk. Biasanya iklan komersial yang menyamar sebagai ILM. Ya, isinya adalah petuah-petuah atau nasihat-nasihat, dan kadang-kadang iklan yang menyamar sebagai event pertandingan atau kejuaraan juga, dan bisa juga berupa kampanye aktif atau gerakan-gerakan tertentu dalam masyarakat. Nah, contoh paling mudah adalah pendekatan humanisme adalah yang dipakai oleh Jarum Foundation ini. Ya, ini Jarum ada bakti, 5 bakti ya, ada bakti budaya, bakti olahraga, bakti pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada iklan gudang garam ya, tapi isinya petuah ya, ambil keputusan tentukan jalan ini. Jadi pendekatannya humanisme. Nah, ini sama ya, fokus terjaga hasilnya. Nah, ini ILM yang sebetulnya dia adalah iklan rokok gitu. Jadi iklan rokok yang menyamar sebagai ILM. Nah, dan yang paling penting adalah bahwa dalam satu iklan itu bisa memiliki lebih dari satu unsur psikologi. Ya, jadi misalnya dalam satu iklan itu ada unsur kognitifnya tadi, ada kecerdasannya, ada unsur pengulangannya, atau ada juga unsur sugestinya misalnya, atau unsur seksualitasnya plus unsur apa lagi gitu. Jadi di dalam satu iklan itu bisa muncul beberapa unsur psikologi. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Semoga penjelasan pada hari ini bisa dimengerti. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Saya kasih waktu 5 menit. Monggo. Silahkan, ada pertanyaan? Atau ini sebelum saya lanjutkan pertanyaannya nih, rekaman saya matikan dulu ya.